nasional untuk wilayah Jawa Timur. Itu adalah sebuah perjuangan, sebuah perjalanan hidup, sama dengan halnya si Sukmo ini. Bagaimana kita tetap berkeyakinan. Satu yang utama adalah yakin akan keimanan kita. Ya, tanpa ada doa dan yang lainnya, saya yakin semuanya itu tidak akan pernah bisa terjadi. Begitulah ceritanya, sedikit cerita tentang Sukmo, dan semuanya nanti yang hadir bisa membacanya dengan tuntas. Terima kasih. Terima kasih Bu Estu yang sangat luar biasa menjelaskan isi novel ini. Namun sebelum ke Pak Ade, kita berikan apresiasi plus untuk tim Humas MPR yang diketuai oleh Bu Siti Fauzia, Bu Titi, yang luar biasa menyusun buku ini yang sangat inspiratif bagi saya. Sebagai saya juga nulis novel Bu sebelumnya, dan sebentar lagi mau launching kumpulan cerpen saya. Sebelumnya saya juga ngerilis hasil tesis saya, marketing politik Muhaimin Iskandar. Waduh, sebentar lagi tulis tentang S2. Jadi banyak nih. Saya juga lagi nulis tentang komunikasi kematian, karena S2 saya komunikasi. Jadi ya, karena banyak banget ide saya, jadi harus disalurkan selain tulis berita seperti itu. Baik, kami persilakan Pak Ade untuk memberikan tanggapan dan apa yang bisa kita ambil saripati dari novel ini. Terima kasih. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Estu, Pak Ulum, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bu Siti, kita sudah lama baru sekarang ketemu ya. Terakhir 2019. Tapi 2020 saya sempat inisiasi inisiasi audiensi ke Komisi 10, tapi nggak sempat mampir waktu itu dengan Komisi 10 sih. Bu Yus juga terima kasih banyak, Pak Yuda dan tim semua Ibu. Saya kira ini yang di depan saya ini Bu Estu adalah orang-orang hebat yang saya rakyat biasa, dan beliau banyak yang memberikan fasilitas kemudahan. Saya sejak 2016 bedah buku setiap tahun ya Bu Siti selalu memberikan support nih. Walaupun ketua perpustakaannya berganti-ganti, tapi tentunya sepengetahuan Ibu Kepala Biro ya. Sampai hari ini, dan mudah-mudahan tanggal 25 diperkenankan juga ya Bu. Saya mengundang harusnya total kan 112. Saya kebetulan dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk mengelola program organisasi penggerak. Tapi saya lebih memilih daerah-daerah 3T gitu, yang terpencil gitu. Karena basic saya kebetulan adalah Badan Akreditasi Nasional. Jadi saya pengen aja peta pendidikan itu tidak melulu harus di kota. Saya senang ketemu dengan teman-teman. Saya mau menyapa dulu yang Ciamis mana ya, tunjuk tangan. Coba ininya apa, yel-yel pautnya ya. Ciamis mana? biar gitu. Ayo Ciamis biar tidak ngantuk. Ayo bangun dulu, bangun Ciamis. Ayo bangun. Yel-yelnya dong, biasanya gimana kalau yel PAUD? Semuanya daerah-daerah terpencil. Ciamis dulu ya. Bu Estu ini pengen tahu nih wakil rakyat. Coba. Tapi memang manis beneran. Habis Ciamis, Sukabumi ya, mohon izin ya. Sebelum kita bahas buku, meraih mimpi ini luar biasa menurut saya. Sukabumi boleh? Ada Sukabumi? Biar tidak ngantuk. Ya bangun. Boleh yel-yelnya boleh? Ya. Oh, 2 kelompok. Ya jadi satu aja. Semuanya. Ya, yel-yelnya boleh. Boleh? Oh beda. Yel-yelnya beda, boleh.
Oh yaudah satu-satu deh boleh. Ini Sukabumi yang memang pelosok ya jauh ya. Saya pernah ke sana visitasi. Daerahnya tuh jauh gitu. Iya Pak, Bu. Kayaknya wakil rakyat mesti tahu nih. Yuk silakan. Ayo Sukabumi satu lagi. Habis ini setelah ini Garut ya. Bu Siti nggak apa-apa ya, biar rame ya. Ya mulai. Oh ya Bu Ati pimpin, oh, enggak? Ini juragan tahu nih. Bu Siti, Bu Ati, ada buat Bu Siti nggak tahunya? Ketua Kepala Biro. Tadi Dia bawa kepala enggak, Bu? sekolah, punya pabrik tahu, UMKM-nya keren. Ntar nganter ya ke Bu Kepala Biro ya, biar teman-temannya dibagi. Ya silakan. Oke. Garut ada, Garut. Sob, maka Pak Tori ini ada penilik satu nih. Nyasar. Sebentar untuk Garut, Pak. Garut. Tadi bawa jaket enggak, Pak? Halo, ditanyain tuh, bawa jaket gak? Apa? Oh bawa gula Bu, tenang kebagian nanti. Yang belum siapa? Sudah Cianjur, mangga sok. Cianjur diri. Cianjur. Oke, tepuk tangan. Kan masih baru makan jadi ngantuk, jadi ini supaya tidak ngantuk. Kalau Cianjur bawa beras pasti. Bawa beras tuh kata anggota dewan. Oke, kita mulai saja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu berat dalam situasi pandemik ini, Pak Yuda, saya pernah cerita bahwa mereka adalah daerah-daerah yang memang Bu Estu mohon izin bahwa mereka sebagian itu memang jauh, ada yang Garut itu 150 km ya. Gitu. Saya sengaja menampilkan mereka ini adalah program saya yang ke-6 bedah buku di sini. Tujuan saya jangan saya terus yang bedah buku, tetapi saya ingin proses transformasi Pak Yuda, Bu Siti, Bu Estu bahwa kalau bisa teman-teman bisa lebih baik dari saya melakukan kegiatan setiap tahun gitu loh. Ada penerus dari saya. Saya rasa saya harus melakukan proses transformasi ini karena ini adalah masa pandemi, jadi sangat penting. 30 tahun yang akan datang Bapak dan Ibu sekalian punya anak ya, yang punya anak didik itu nanti jadi pemimpin yang menggantikan Bu Estu, yang menggantikan Bu Kepala Biro, Mas Yuda dan saya. Kita mau tidak mau harus menyiapkan dari sekarang. Karena 2 tahun pandemi itu adalah kayak semacam loss generasi. Jadi bayangkan, Ibu bisa lihat sendiri ketika 2 tahun pandemi ini apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah, main gadget dan sebagainya. Itu menurut penelitian sangat berpengaruh nanti pada saat dia 20 tahun, 30 tahun yang akan datang memimpin Indonesia di tahun 2045. Jadi kita tidak bisa, saya pribadi khususnya tidak bisa diam, saya harus menyiapkan ini walaupun dengan kemampuan saya yang terbatas ya, artinya saya tentunya nanti saya bagaimana judul Meraih Mimpi ini setelah saya baca itu banyak kesamaan. Kalau tadi Bu Estu persamaan perjuangannya. Kalau saya nanti akan melihat dari sisi yang
yang berbeda. Saya akan lihat ada 3 sisi, ya, 3 poin. Poin yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan. Nah, yang saya baca dari Meraih Mimpi ini sangat luar biasa, Bu Siti. Jujur saya sampai nggak berhenti begitu dikirim sama Pak Yuda itu, saya langsung baca pagi, siang, sore, malam, habis subuh saya baca gitu kan. Kok ini luar biasa ya, runtutan ceritanya itu antara fiktif dan nyata itu kok benar. Terus kebetulan saya juga ngelihat video tentang pendiri Apple. Nanti saya akan ceritakan ada kesamaan dan mungkin perbedaan, ya nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah hal tentang pendidikan dari Meraih Mimpi itu. Yang pertama adalah terkait literasi, kemudian numerasi dan karakter. Karakter sebenarnya nomor 3, Bu. Tetapi kalau dari Meraih Mimpi ini saya boleh ngambil kesimpulan karakternya itu di awal. Kenapa? Tadi kan Bu Estu sudah menceritakan ketika dia uangnya hilang, kemudian dia jawab kan ke teman-teman, marah gak? Kalau saya bilang marah gitu. Tetapi ternyata karakter itulah yang membuat Sukmo. Mungkin Sukmo, teman-teman mungkin ada yang sudah baca, Sukmo itu dilahirkan atas inisiasi orang tuanya itu Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi Sukmo, Soekarno dan Muhammad Hatta, karena orang tuanya pengagum Soekarno-Hatta. Tetapi dengan keterbatasan literasi, nah literasi ini nanti saya akan kaitkan dengan literasi yang diarahkan oleh UNESCO ya, PBB, apa saja. Tapi saya menambahkan 1 poin literasinya itu. Nah sebelum tadi saya katakan ada literasi, numerasi dan karakter. Jadi rupa-rupanya pendidikan yang ada di dalam Meraih Mimpi itu sudah mencakup ketiga-tiganya. Padahal tiga-tiganya itu sangat diperlukan, Ibu. Literasi, kemudian numerasi dan karakter. Karakter saya balikan di nomor 1 karena apa, situasi saat ini tidak perulah saya ulang, tapi banyak di media itu karakter kita tuh sangat nurun. Nah terkait dengan literasi itu pun juga kita sangat turun. Jadi persentasenya 1:1000. Artinya dari 1000 orang hanya 1 yang senang membaca, Bu Estu. Jadi kenapa saya mengajak, salah satu alasan saya suka dengan pendidikan anak usia dini, fokus saya di pendidikan anak usia dini adalah salah satunya itu. Jadi buku saya yang pertama terkait self awareness untuk early stage itu pendidikan anak usia dini, saya buat itu dari pengalaman saya. Kemudian buku yang kedua itu Become a Great Awareness Person. Jadi self awareness itu tujuannya adalah bagaimana kita mempunyai kesadaran gitu. Nah ternyata di Meraih Mimpi ini ada kemiripan dengan yang saya inginkan, idam-idamkan bentuk personal seorang itu. Jadi sosok Sukmo itu mempunyai kesadaran yang tinggi, luar biasa. Ini pondasi. Jadi buku saya yang keempat, Become a Great Awareness Person, Good, Great, Beyond. Good artinya adalah dia mempunyai kesadaran diri. Jadi buku ini benar-benar Sukmo itu mempunyai kesadaran yang tinggi. Artinya tadi yang saya sebut karakter yang tadinya nomor 3, saya balikan ke nomor 1 karena ini yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Nah, sekali lagi tadi saya ulangi Bu Estu, kenapa saya mengajak guru-guru PAUD, karena pondasi kita adalah tadi Pak Ma'ruf kan sampaikan bahwa sangat penting mengedukasi, tidak hanya informasi ya. Nah inilah yang saya mau lakukan seperti itu. Nah kemudian dari buku ini yang saya dapat, yang saya tangkap tentunya tentang literasi ya. Literasi apa? Saya melihat sosok Sukmo ini walaupun waktu dia bekerja tamatan SMA dan dia keinginan sebenarnya untuk kuliah tetapi belum ada uang ya Bu, sampai dia nabung, kemudian dia nabung pun dia berjualan. Tadi Bu Sukma bilang dia dikeroyok oleh preman tapi dia tidak membalas, malah preman-preman itu dia rangkul nantinya gitu, setelah dia jadi sukses.
itu nanti akan ada di 3 hal yang ketiga saya akan ceritakan. Nah sekarang itu tiga hal yang pertama dulu ya tentang pendidikan yang mendasar dikaitkan dengan meraih mimpi itu. Jadi literasi sudah masuk ya. Ada berapa literasi? Itu ada kalau yang direferensikan oleh UNESCO itu ada 5. Satu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital ya. Kemudian literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Nah, saya juga melihat literasi budaya dan kewargaan ini sudah dimiliki oleh sosok Sukmo. Karena kenapa? Tadi kan Bu Estu bilang dia belajar tentang sejarah. Dari kecil dia sudah senang. Namanya Pak Imron ya Bu. Dia Pak Imron itu guru sekaligus spiritualisnya lah ya. Pak Imron ini yang mengajarkan bagaimana sosok Sukmo itu menjadi tumbuh besar, menjadi sesuatu yang great. Dan ada juga seorang pustakawan yang memberikan kemudahan untuk Sukmo belajar tentang sejarah. Nah, iya, benar Bu, saya menambahkan satu literasi. Mangga Bu. Saya izin teruskan ya. Innalillahi. Kita doakan semoga arwahnya diberikan kemudahan ya dan diberikan syafaat. Yang terakhir yang saya tambahkan adalah literasi moral dan etika. Ya, jadi yang dari UNESCO itu ada 5, tetapi saya menambahkan literasi moral dan etika yang saat ini menurut saya sangat perlu ya Bu Estu ya. Sangat perlu moral dan etika. Nah karakter juga tadi kan di pendidikan dasar pendidikan kita itu literasi, numerasi dan karakter. Karakter memang nomor 3, tapi sekarang mau tidak mau saya balikan nomor 1. Jepang dan negara-negara yang sudah maju nilai karakternya itu sejak kecil dia sudah tanamkan. Nah di Indonesia mau tidak mau sekarang kita sudah harus mulai membalikkan itu karakter itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, jadi 3 hal yang nomor 2 itu adalah saya kaitkan dengan, karena mohon maaf Bu Estu karena ini kan guru-guru ya. Saya akan kaitkan dengan Merdeka Belajar saat ini. Mungkin Ibu juga sudah sering mendengar ya arahan dari Mas Menteri itu 3 Merdeka Belajar. Tapi sebenarnya 3 dimensi belajar ini sudah pernah dipraktekkan pada saat Ki Hajar Dewantoro abad ke-19an awal. Yang pertama ya, 3 hal yang kedua ini adalah komitmen untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin Bu Estu juga sudah membaca dan teman-teman sebagian sudah membaca. Apa komitmen dan tujuan Sukmo? Nah, saya akan jelaskan. Tujuan utama dia membantu sesama. Nah, itu nanti saya akan kaitkan dengan sejarah pendiri Apple ya. Ada kesamaan dan kemiripan. Tolong ingatkan saya juga. Yang pertama tadi komitmen terhadap tujuan. Setelah saya baca Meraih Mimpi ini luar biasa. Komitmen dan tujuan daripada Sukmo ketika ayahnya sakit ya. Kamu tetap harus sekolah. Tapi tidak punya biaya. Benar ya Bu ya? Dan tadi Ibu bilang ini pengalaman batin, pengalaman spiritual Ibu juga ya. Betul. Tidak punya biaya. Apa yang dia lakukan? Makanya dia harus tetap punya komitmen tujuan. Dia bekerja sebagai sebelum ABK ya, dia sebagai berdagang. Ya, dagang ya. Dia berdagang di pelabuhan. Iya. Yang pimpinannya bilang kamu tidak cocok gitu. Cocoknya malah dia sebagai atasannya harusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Sukmo sebagai sosok pribadi dia mempunyai komitmen dan tujuan. Nah, Ki Hajar Dewantoro pada saat mendirikan sekolah pribumi itu pun dia mempunyai komitmen dan tujuan. Apa komitmen dan tujuannya? Pada saat itu
sekolah Hindia Belanda itu hanya diperuntukkan untuk priai, hanya diperuntukkan pada orang-orang yang high class. Tetapi outputnya untuk bekerja di POC, untuk bekerja di orang-orang Belanda itu. Nah, Ki Hajar Dewantara tidak mau seperti itu, Kusmo tidak mau seperti itu. Dia ingin sekolah tinggi, kemudian tadi Bu Estu bilang ingin membantu saudara-saudaranya, gitu. Jadi ada kesamaan mirip ya Pak Yuda ya, antara buku Meraih Mimpi ini dengan yang saya ceritakan ini. Yang kedua adalah kemandirian. Yang kedua kemandirian. 3 hal yang kedua. Tadi komitmen untuk tujuan, Pak Ulum. Yang kedua adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini juga bagian daripada Merdeka Belajar. Tetapi Sukmo juga sudah, kan kalau Merdeka Belajar baru-baru aja kan. Kalau Sukmo saya lihat ceritanya sebelum pandemik nih kayaknya sepertinya kan. Dan saya lihat kemandirian Sukmo itu luar biasa ketika tidak ada ayah sebagai penopang finansial. Dia bekerja ya, tadi Bu Estu juga menyampaikan, dia bekerja, dia juga tidur di masjid ya, tidak mau menopang orang, itu namanya kemandirian. Nah, kunci sukses kemandirian ada 2, yaitu tadi Pak Ma'ruf menyampaikan bahwa harus melakukan refleksi. Jadi refleksi tidak hanya untuk MPR, anggota MPR dan ibu-ibu sekalian semua, tetapi juga untuk Sukmo itu dia melakukan refleksi. Itu yang pertama, cara dia untuk mandiri. Yang kedua adalah pembiasaan. Kalau istilah Pak Ma'ruf itu saya catat keteraturan, sering aja dilakukan itu, baca Pancasila. Anak kecil kan tidak perlu, katanya tidak perlu ngafalin, padahal itu harus dihafal terus gitu. Pembiasaan namanya. Kalau istilah Dr. Antonio, ahli syariah Islam itu, ciri pembelajaran yang berhasil itu adalah yang pertama analogi, yang kedua pembelajaran terus menerus. Itu ciri pembelajaran yang berhasil. Yang ketiga, dimensi 3 Merdeka Belajar yang menurut saya sangat sejalan dengan Meraih Mimpi ini adalah adanya tantangan. Tantangannya Sukmo banyak ya Bu. Ketika dia sekolah SD biasa aja, orang tuanya sakit, kemudian harus ke Jakarta ya tadi Bu bilang. Kemudian apa lagi itu Bu? Tantangan ini. Iya, yang tidak kondusif ya, tapi dia tetap nggak terpengaruh sama seperti Ibu bilang. Dan ketika dia sudah sukses pun tantangannya banyak. Tadi Ibu bilang dilempar, ya apa, tapi dia konsisten dengan tujuan. Kalau dia melupakan tujuannya, maka dia pasti akan balas kali ya Bu ya, lapor polisi ya sekarang. Lapor polisi, betul. Sekarang kan tren Ibu. Kalau enggak udah ini aja, nyewa preman aja. Nyewa preman lagi, bener. Nah, saya kira ini Meraih Mimpi ini memang luar biasa. Makanya tadi saya bilang Pak Yuda, ketika Pak Yuda kirim ke saya pagi, siang, habis subuh saya baca gitu kan. Tidak hanya baca, tapi saya renungkan gitu. Nah, kemudian 3 hal yang ketiga. Nah, sebelum ketiga hal yang ketiga ini merupakan solusi ya. Jadi Meraih Mimpi ini kan banyak tantangannya. Sekarang bagaimana sampai Kusmo itu sukses. Nah, ada 3 hal kuncinya, tapi saya jeda dulu iklannya nanti ya. Nah, saya cerita dulu tadi, saya janji apa persamaannya dengan pendiri Apple, yaitu Steve Jobs Ibu. Jadi sejarah yang saya lihat ada 3 hal yang disampaikan, saya baca itu tentang Steve Jobs itu. Yang pertama adalah perjuangan. Jadi ketika diwawancarai di salah satu universitas sebelum dia kena cancer, dia menyampaikan wawancaranya itu, dia menyampaikan sendiri statementnya bahwa yang pertama adalah perjuangan. Jadi Steve Jobs itu tidak serta-merta sukses, dia drop out, sama dengan pendiri Facebook. Dia drop out. Bagaimana dia memulai pekerjaan itu dari awal sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masa kesuksesan yang saat ini bilang
Sukmo pun juga mengalami hal yang sama, masa kesuksesan. Nah, yang menarik Bu Estu, yang tadi juga Bu Estu sampaikan, sama-sama mempunyai tujuan akhir. Kalau Steve Jobs itu mengatakan istilahnya adalah pensiun, dan dia menyatakan tentang kematian. Jadi dia merasa gini, ketika dia pensiun dan ada tentang kematian, maka dia ingin menyumbangkan hartanya itu gitu loh. Nah, ini sangat mirip dengan Sukmo. Dia ketika dia sudah berjaya, kemudian dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Dia lepaskan usahanya itu dan dia merintis dengan istrinya Bu Ayu Dian yang dia suka pada saat dia meraih gelar doktor. Ketemu, kemudian dia kelola yayasan. Iya, dijadikan istri, kemudian betul. Dia kelola yayasan non-profit untuk betul. membantu entah masyarakat. Itu masyarakat. Iya. Jadi tadi saya bilang Pak Yuda, Bu Yusni, jadi mirip kesamaan antara meraih mimpinya Sukmo ini dengan Steve Jobs. Ya, ini saya ngelihat dari sisi yang luar ya. Kalau tadi Bu Estu rasa secara batin mirip ya. Iya. Secara ini. Nah, kemudian saya kembali ke 3 hal yang ketiga, solusi. Kenapa Sukmo itu sukses? Jadi menurut saya setelah saya membaca ini, yang pertama adalah dia inovasi. Bu Estu mungkin ingat tadi ketika dia menjadi pedagang, kemudian dia suruh atas benar. Kemudian ketika dia dari Sulawesi, kemudian dia ngambil barang ke Bali, ganti produk supaya bisa dijual. Kemudian dari Bali juga dia ambil lagi barang sampai Jakarta dan seterusnya. Ini inovasi. Jadi ternyata sukses Sukmo itu yang pertama adalah inovasi. Nah, sama halnya dengan tadi guru dan kepala sekolah, sukses utama adalah inovasi. Jadi sekarang ada pandemik, ya mau tidak mau harus daring. Saya tidak bisa laptop dan apa ya, mau tidak mau inovasinya minta sama anak atau apa belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi. Tapi saya sebelum yang ketiga dulu, yaitu kolaborasi. Coba cerita Ibu tadi, banyak gak pertemanan Sukmo dengan tadi yang tadinya preman ya Bu? Yang semula musuh, yang menghancurkan kantornya, kemudian direkrut, diajak, dirangkul untuk bekerja sama. Itu kolaborasi ya Bu? Betul. Kalau saya tadi, saya lapor ke polisi. Tapi dia memilih kerjasama, kolaborasi. Jadi ternyata ciri sukses meraih mimpi versi Sukmo ini, yang kedua, ya harusnya yang ketiga ya, tapi saya naikkan jadi yang nomor 2, yaitu perbanyak kolaborasi. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Nah, saya sedikit baca kisah Pak Sukmo ini, dia mendirikan beberapa yayasan terkait dengan informasi IT dan sebagainya gitu kan. Nah, ini adalah terkait dengan pengetahuan, dan pengetahuan Sukmo itu sangat banyak ya Bu ya, karena dia membaca ya. Iya. Karena dia sangat senang membaca. Sangat senang membaca, betul. Nah, ada 6 hal yang saya catat dari novel ini. Yang pertama, 6 hal itu catatan gak apa-apa ya Pak. Yang pertama, 6 lagi ya Pak Ulum. Yang pertama, kisah sukses itu perlu digali sebagai kisah yang inspiratif. Jadi ternyata di buku ini sangat menginspiratif ya Bu ya. Untuk apa? Untuk orang lain, yang tadi Ibu Estu bilang, untuk kebermanfaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, alur yang ditampilkan menurut saya Bu, itu cukup membawa emosi. Benar gak Bu? Oh iya. Iya. Dan ini bisa masuk ke dalamnya ini. Jadi membawa emosi, kita hanyut ya ke dalam itu. Menyentuh ya, menyentuh apa? Karena
Sukmo itu bertemu dengan contoh ketika dia bertemu dengan pembimbingnya, profesor waktu dia mengambil gelar doktor gitu kan. Ini kan sama saya nih sebenarnya. Saya lagi mengambil S3 itu. Jadi pesan ketika dia lulus graduation itu saya lupa namanya Prof siapa itu, Prof Benhart kalau nggak salah. Prof Robert ya. Prof Robert menyampaikan pesan bahwa ternyata ini Pak Sukmo belum tahu kamu harus menjadi calon pemimpin dan bermanfaat untuk orang-orang Indonesia. Nah ternyata ketika promotornya ini meninggal dan dia berkunjung ke rumah Prof itu ketemu istrinya. Istrinya Prof Bernard ya? Istri Prof Robert itu menghampiri Dr. Sukmo ini dan dia berpesan ada titipan. Titipannya apa? Jadi rupanya hasil diskusi antara Dr. Sukmo dengan Prof pembimbingnya itu dibuat buku oleh si orang bule itu. Nah buku itu oleh istrinya diserahkan ke Sukmo untuk ditranslate. Yang translate itu istrinya Pak Sukmo. Nah menurut saya ini sangat bagus ya. Jadi menginspiratif lah gitu kan. Nah kemudian yang ketiga dikaitkan dengan 4 pilar kebangsaan. Wah banyak ya Bu ya. Sebagai sangat relevan dengan 4 pilar kebangsaan dan perlu dikembangkan, diperluas di tengah suasana kebangsaan saat ini. Ya persatuan kita yang menurut saya ya agak degradasi ya. Menurut saya buku ini bisa dikirim ke daerah ke guru-guru. Iya. Setuju gak Bu? Sangat setuju. Nanti tugasnya Bu Titi nanti. Iya. Kesempatan yang ada 50 orang ini menurut saya sangat beruntung mendapatkan buku itu. Silakan baca dan dikembangkan ke lembaga masing-masing. Cerita ini mampu mempererat rasa nasionalisme ya kan, karena walaupun dia produk luar negeri dokter, tapi dia sangat down to earth ya Bu ya. Tidak pernah kata-kata marah kepada bawahan, ada diskusi, jadi sangat demokrasi sih. Kebangsaannya tinggi dan keadilannya juga sangat tinggi ya Bu. Kalau dibaca humanis ya Bu ya, humanis. Sukmo ini juga religius ya. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan kenapa yang dituju kok masjid ya. Sejak kecil ya Bu ya itu berarti. Kalau dewasa mungkin kita nggak terlalu lah. Sejak kecil dia sudah pikirannya sudah masuk. Tadi Ibu Sukma kan menceritakan, Bu Estu menceritakan kok kenapa, malah Ibu bertanya ya, kenapa dia mendahulukan ke masjid, bukan main-main gitu ke, itu kan pelabuhan ya Bu ya, banyak pasti ya. Pelabuhan dan tempatnya macam-macam. Ya. Kemudian humanis seorang kader yang dekat dengan bawahan. Yang keempat, cerita ini membangkitkan pemahaman manusia akan hidup. Setuju ya Bu? Berjuang bagaimana pengalaman kecil dia yang Ibu